Oke, selamat siang semuanya ya. Ini sudah mulai record. Udah saya record, udah saya record. Eh, Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa aspek. Yang pertama terkait belum pulihnya IHSG. Yang pertama itu, terus yang kedua, bagaimana sih eh, cara kita merubah, atau menyikapi cara permainan IHSG akhir-akhir ini kan ya kenaikannya itu eh, pullbacknya juga belum kelihatan karena katalis bagusnya juga belum terlalu muncul ya. Minggu kemarin kan kita baru saja kehilangan ketua BI, lalu ketua OJK, yang dimana dampak pengunduran dirinya juga lumayan direspon oleh market. Ada yang bilang ini gagasan sebagai seorang pemimpin karena merasa gagal dalam menjalankan amanat atau kepercayaan investor. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah titik perubahan awal menuju eh, pasar modal yang lebih bagus, menuju aturan-aturan baru yang lebih konkret dan bisa menjadi titik terang bahwa bagaimana arah IHSG itu akan bergerak lagi nanti. Kita tahu, kita merasakan, lalu kita semua terlibat di dalamnya. Foto kita merah, terus semua teknikal-teknikal yang kita jalankan hampir tidak berjalan seperti apa yang kita pelajari selama ini. Bahkan support-support yang biasa kita pelajari seperti MA besar, ya. MA besar seperti MA 50, 100, MA 200, bahkan hampir tidak mampu menahan gejolak anomali yang sangat vulgar untuk 2 minggu yang lalu. Nah, di sini kita kan yang namanya manusia ya, kita kan makhluk makhluk sosial, makhluk kita sama makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain. Kita itu beradaptasi, belajar dari keadaan yang ada, terus beradaptasi bagaimana kita mengatur ulang strategi yang biasanya saat market bullish strategi yang kita gunakan itu jalan, terus bagaimana menghadapi market yang sedang anomali itu kita juga harus mengatur ulang strategi itu seperti apa. Dulu saya itu udah sering bilang bahwa dalam permainan market apapun, kita itu mempunyai temperamennya masing-masing. Nah, misalkan ketika adanya gap down seperti ini, nah ini kan temperamennya kita dalam 2 minggu terakhir itu eh, kena gap down terus gitu loh. Jadi kita kita tidak diizinkan keluar, bahkan kita tidak diizinkan untuk averaging down. Jadi likuiditasnya juga tidak ada, terus secara teknikal juga berantakan semua. Ini adalah gambar-gambar ini adalah bentuk dari respon market ya. Gambar ini adalah bentuk dari respon market. Bagaimana market itu bekerja. Ini adalah gambaran dari respon market. Jadi, ada berita jelek dia turunkan. Ditambah kejelekannya lagi kepastian tidak ada. Sampai akhirnya waktu sampai akhirnya waktu ada sedikit katalis bagus, market merespon. Ada kejelasan bahwa ketua B keluar, lalu MSCI sudah
sudah merespon apa kebijakan atau tanggapan dari pemerintah bahkan dari regulasi pariwisata Indonesia yaitu YSG yang di mana pemangku kebijakannya itu BI dan OJK sudah merespon apa tindakan dari regulasi baru dari MSCI. Cuman memang kestabilan itu belum terjaga. Jadi market akhirnya tidak jadi kuat pullback ke atas lalu dia kembali drawdown lagi. Karena seiring ditambahnya dinamika-dinamika jelek dari kemarin, akhirnya market tidak jadi merespon dan dia kembali lagi. Kalau biasanya kita kan bermain tuh di time frame-nya daily karena kita bermainnya swing ya. Kesalahan kesalahan saya mungkin ya, kesalahan kita semua bahwa saya mau eh saya nggak membicarakan kesalahan dulu, tapi saya ingin menjelaskan kepada kalian eh, apa yang biasanya rumus yang kita gunakan. Karena saya sendiri juga menjelaskannya agak bingung. Jadi, saya kemarin sempat belajar sama orang bagaimana konsep yang saya terapkan kepada market itu benar atau salah. Jadi beliau yang menjawab pertanyaan saya bilang, semua konsep di dalam trading itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena eh, beliau menjawabnya seperti ini. Eh, Kenapa kamu eh, menggunakan eh, menggunakan technical dalam trading? Saya ditanya seperti itu, kenapa kamu menggunakan technical? Bahwa acuan acuan orang berinvestasi atau trading itu banyak, bisa dari eh, yang pertama juga ada yang menggunakan metode baca pattern yang seperti kita technical ya. Terus yang kedua ada yang menggunakan metode SMC atau Smart Money Concept. Smart Money Concept itu seperti kita mengikuti para smart money. Apabila misal kayak kita ikut di PTRO, bila brokernya Pak PP yang biasanya masyarakat tahu itu Henan Putirai, misal nih, ketika hari Senin Henan Putirai masuk, wah ini Pak PP buyback nih, pasti beli nih Pak PP. Nah, itu yang dinamakan SMC atau Smart Money Concept. Smart Money Concept itu mengikuti para whales yang mengikuti barang terbanyak atau uang yang paling besar di emiten tersebut. Terus ada pula konsep trading yang menggunakan konsep ICT atau Inner Circle Trader. Inner Circle Trader ini belum belum terlalu saya pahami ya, itu konsepnya seperti apa. Cuman ketika saya tanya ke, ke Google, dia menjawabnya seperti ini. Itu metode trading yang dikembangkan oleh Michael G. Hodgson. Konsep ini cukup populer di forex, crypto, dan yang bisa diterapkan ke saham, terutama buat yang suka baca pergerakan harga murni atau price action tanpa banyak indikator. ICT berusaha berpikir seperti smart money, bank institusi besar, bukan seperti trader retail. Inti filosofi ICT adalah market tidak bergerak random, harga digerakkan untuk ambil likuiditas. Stop loss trader kecil baru bergerak ke arah sebenarnya. Makanya sering kelihatan harga fake breakout atau stop hunter, candle panjang tiba-tiba balik arah. Konsep-konsep utama ICT itu yang pertama liquidity, tepat berkumnya stop loss. Ya, biasanya seperti kalian kan kalau trading pasti kan pasang stop loss tuh ketika entry. ICT itu biasanya merangsang-merangsang untuk mengambil jebakan-jebakan stop loss. Jadi kayak stop lossnya dibuang dulu yang punya barang, kalian kena stop loss. Lalu ketika yang ngebuang harga ke stop loss itu sudah dapat barang kalian, barangnya harganya diangkat lagi. Itu seperti frag breakout namanya. Ehm, Terus seperti market structure, POS itu masih banyak kepanjangannya ICT ya. Cuman yang mau saya bahas itu adalah kenapa kenapa saya menggunakan analisa teknikal ya. Ya pertama, saya diberitahu jawabannya seperti ini.
Teknikal itu tidak salah, karena teknikal itu analisa bukan ramalan. Nah, yang pertama. Ini saya banyak ngomong dulu ya sebelum kita nanti belajar patternnya ya. Banyak mungkin banyak banyak orang yang membahas soal teknikal, tapi jujur sedikit yang benar-benar paham teknikal itu apa. Karena teknikal itu teknikal itu sejatinya bukan buat menebak besok naik atau turun, ya. Tolong ditandai. Teknikal itu bukan untuk menebak besok naik atau turun, bukan juga buat jaminan kalian itu akan pasti cuan ketika kalian menggunakan teknikal dalam trading. Teknikal itu cuma satu hal yang pasti, mengatur probabilitas, dan probabilitas itu artinya kamu bisa benar, kamu bisa benar, dan kamu harus siap salah. Itu adalah teknikal. Tolong dicatat ya. Teknikal itu cuma satu, mengatur probabilitas saja. Karena probabilitasnya itu adalah kamu bisa benar, tapi kamu juga harus siap salah di situ. Kalau kamu memakai teknikal tapi masih berharap selalu benar, yang salah itu bukan teknikalnya, tapi ekspektasi kalian. Ya, jadi teknikal itu, saya kan sudah bilang, teknikal itu adalah rangsangan market. Ketika market merangsang dan ada pergerakan harga di situ. Jadi di sini kan digarisbawahi rangsangan itu dalam bentuk apapun, berita, akumulasi market maker atau apa. Nah, itu kan teknikal itu berjalan duluan. Ini kita pakainya time frame daily ya. Kita rubah ke time frame hourly dulu. Ini time frame 1 jamnya kemarin yang saya mainkan di lead. Nah, kenapa Mas kok mainnya time frame hourly? Karena saya mau karena ketika saya berpikir kok kalau saya bermain marketnya daily itu pasti rata-rata habis naik pasti diguyur karena apa? Responsifnya responsifnya market untuk daily itu masih jelek karena MSCI belum benar-benar dipenuhi standarnya oleh pemerintah gitu loh. Ya. Nah, lalu saya tanya lagi kepada orang yang mengajari saya soal teknikal ini. Terus saya tanya seberapa besar sih probabilitasnya soal teknikal? Probabilitasnya itu enggak. Kemampuannya dia lah dalam menggapai sesuatu atau kemampuan dia dalam memenuhi ekspektasi saya sendiri dalam bermain teknikal. Nah, dia menjawab, tergantung. Jawabannya itu simpel, tergantung konteks marketmu. Karena setup teknikal yang sama bisa mendapatkan win rate 70%. Setup teknikal yang sama bisa mendapatkan win rate 70%. Tapi di kondisi lain bisa juga loss beruntun. Kenapa? Karena chart itu tidak hidup sendirian. Chart itu dihidupi oleh news dan market maker. Ya. Semua candle-candle yang terbentuk ini kan mereka dihidupi kan oleh probabilitas dan likuiditas. Mereka itu dihidupi, nggak semata-mata dia itu bergerak sendiri, enggak. Kita ngomongin pemahaman dasarnya dulu teknikal ini. Lalu teknikal tanpa konteks fase market, struktur tren, nah, tanpa adanya fase nih, ini fase namanya, fase 1, 2, 3 jalan itu fase. Lalu struktur trennya itu apa? Bisa jadi ya kayak gini. Ini namanya struktur tren ini loh. Ascending triangle itu juga namanya struktur tren. Seperti ascending, seperti bullish pennant, seperti bullish flag kalau kalian belajar ya, atau falling wedge atau IHNS ya, inverted head and shoulder, atau doji atau hammer, bullish hammer atau marubozu lah itu kan struktur-struktur dalam teknikal seperti ini namanya. Itu namanya struktur. Lalu apa? Yang menjadi penopang struktur ini apa? Ya supply and demand. Supply and demand itu ya ada di mana? Yang ada di order book. Yang namanya bid dan offer itu adalah supply and demand. Nah, supply and demand dengan probabilitas tinggi dan likuiditas yang bagus, dia akan menjadi penunjang penunjang kepada fase market atau strukturnya ini menjadi struktur candle-nya ini. Ya. Nah,
Setelah setelah kalian belajar supply and demand, itu teknikal itu seperti kalian membaca peta tanpa tahu lagi ada di kota mana. Ya, kalian bisa kan kalau saya ini tidak ngebuka lead, ini saya kasih gambar gini tok nih. Nggak kasih keterangan bahwa ini patternnya lead. Tak screenshot segini tok. Pasti kalau kalian seorang technical analyst, kalian cuma menggambar, oh ini posisinya sedang ascending, lalu dia menunggu breakout. Tanpa kalian memikir, oh ini emiten apa ya. Jadi kalian hanya hanya menggambarkan posisi kondisi patternnya aja. Gitu loh. Oh, dia lagi ascending nih. Karena kalau ascending, dia breakout ke sini, dia jalan nih ke sini. Dia nanti akan eh, breakout gitu loh. Kalau dia keluar ke sini, nah di sini tuh breakout dia. Nah, ini namanya breakout pattern kalau dia nanti candlenya udah sampai sini. Karena dia udah keluar dari ascendingnya. Oke, di garis bawah ya. Jadi intinya intinya itu tanpa kalian melihat emiten, tanpa kalian membaca semua emiten. Teknikal itu hanya membaca fase pergerakan seperti ini aja. Jadi fase marketnya, struktur tren itu ya ini ada di dalam lingkaran pattern. Dan supply and demand itu ya ada di bid overnya itu namanya supply and demand. Itu kayak membaca peta tanpa tahu lagi ada di kota apa. Gambarnya semuanya mirip. Kalau kalian nanti nemu gambar seperti ini, arahnya pasti juga akan sama. Nah, itu kan ekspektasi kita. Tapi setiap pergerakan kan bisa memaknai sendiri-sendiri. Bisa aja besok dia bikin kandel merah, lalu dia drone lagi ke bawah, drop lagi ke bawah. Nah, terus saya ditanya sama teman saya, kenapa kamu bisa technical tapi tetap loss? Saya bingung menjawab. Ya mungkin karena analisa saya salah. Bukan, dia menjawabnya seperti ini. Banyak trader loss bukan karena setupnya jelek, ya, bukan karena setupnya jelek, tapi karena pas market mulai goyang seperti ini, setupnya mulai goyang. Oh, ini kan ketidakjelasan nih karena dia goyang marketnya. Kamu itu nggak tahu ini cuma retrace normal atau tanda-tanda harus pergi atau cut loss atau TP dulu. Dan pada akhirnya technical itu cuma dipakai buat entry. Begitu harga bergerak sedikit, kamu bingung. Ini masih valid dia tidak? Dia masih valid naik nggak? Harus hold atau udah waktunya TP atau udah waktunya cut loss. Dan sering kejadian. Yang sering kejadiannya apa? Kamu tetap memilih hold terus-terusan sampai drawdown dan makin dalam. Ya enggak? Seperti BP, gitu. Itu kesalahan, itu bukan kesalahan, itu pelajaran market saya. Ketika saya kan masih pegang BP di harga 85. Saya masih pegang BP di harga. Jadi beliau mengasih tahu saya gitu loh, bahwa teknikal itu cuma dipakai buat entry. Begitu harga bergerak sedikit, kamu nggak boleh bingung. Kamu harus validasi. Kamu mau hold, mau TP, atau ketika dia drawdown, kamu CL. Agar kejadian sering yang terjadi ketika kita memilih, tetap memilih hold terus-terusan, dia sampai drawdown dan makin dalam, kita tidak terjerembab di dalam. Akhirnya saya tersadar, oh ternyata realitanya teknikal seperti itu. Ya walaupun beliau itu seorang fundamentalis market, tapi dia juga belajar soal teknikal, belajar psikologisnya teknikal ya. Terus beliau menjelaskan lagi, teknikal itu bukan alat, sorry, teknikal itu alat bukan pusatnya. Jadi teknikal itu hanya alat untuk membaca point entry, bukan bukan segala-galanya. Jadi beliau tuh bilang ke saya, dia kan karena dia kan
seorang fundamentalis. Dalam cara trading saya, Mas, dia bilang gitu ke saya. Saya itu memulainya tidak dari indikator, tapi saya memulainya dari hal sederhana. Seperti apa? Market itu lagi di fase apa? Lagi di fase akumulasi, lagi fase di harga markup. Harga markup itu kan dinaikin nih. Dia lagi di markup atau didistribusi ke bawah seperti ini. Atau dia sedang markdown. Markdown itu ini. Dia sudah bawah dibawain lagi itu namanya markdown. Ya. Ini namanya markdown. Jadi fase seperti itu namanya markdown. Sudah bawah dia didropin lagi. Nah, markup itu ini di bawah naik. Distribusi itu ya seperti ini. Merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, ini distribusi namanya. Nah, baru setelah setelah saya tahu fasenya, eh, ini beliau yang bilang ke saya. Baru setelah dia menjelaskan semua ini, beliau itu bilang, baru setelah saya tahu fasenya emiten tersebut, maka saya akan mencari technical buat timing. Ya, itu penjelasannya beliau. Nanti tak tak kasih tulisan-tulisannya, tak share di grup ya. Kalau kalian lupa, nanti biar dipelajari lagi, dibaca lagi. Karena apa? Dia itu bilang seperti saya. Hasilnya, keputusannya lebih tenang, entry-nya lebih masuk akal, dan pas salah pun lo tahu reasonnya. Jadi seperti itu. Technical analisa itu bisa itu dipakai biar kamu tahu kapan entry, kapan exit, dan nggak lagi bengong tiap harga gerak sambil mikir ini harus hold atau CL ya. Betul. Makanya diajarin teknikal dari basic sampai advance supaya keputusan di market itu punya alasan. Karena saya memberi seperti itu ya, biar kalian dalam memutuskan sesuatu itu punya alasan. Oh, isinya ini fasenya markdown, markdown atau markup, atau distribusi, atau sideways, atau mantul. Itu jadi nanti ketika kalian mau melakukan trading plan mandiri, kalian itu sudah nggak tanya-tanya lagi gitu loh. Oh, ini fasenya udah markdown nih, karena dia sudah dibawa turun terus, turun daripada low-nya. Ya kan? Turun daripada low-nya. Ini ada low, dibawa turun lagi. Ini ada low lagi, dibawa turun. Ini namanya markdown. Low-nya udah dijebol-jebol berkali-kali. Ya, jadi intinya nanti kita akan belajar bahwa kita akan mempelajari ketika kita melakukan entry point secara teknikal, itu kita sudah berada di fase apa? Apakah di fase bottoming atau di fase apa? Ya. Karena ketika saya call lead kemarin, eh, ketika Sky Khalid kemarin kan saya bilang ini saya membuka temprem 1H dulu ya di sini kan di sekitar 136 137 sekarang 140 lah karena saya merasa secara teknikal lead kemarin di temprem 1H 1 jamnya itu udah ada di bottoming dia di bottoming MA 200 gitu loh. Kenapa saya calling kemarin ini bisa nih karena setelah kemarin ini dia ada histori ketika dia break dari MA 200 dia jalan. Nah, di fase ini pun ketika dia bottoming di MA 200 lagi garis ungu ini, MA price-nya 135. Saya ambil di sini 136, 137. Nah, harapan kita apa secara teknikal? Ya harapan kita jalan. Tapi apa? Fasenya kan kita sudah tahu. Dia fasenya sudah bottoming dan dia hanya tinggal melakukan pantulan. Kalau nanti dia tidak sesuai dan dia down dari bawah MA 200-nya di temperam 1H di harga 135 nih yang umum nih. Ya udah kalau dia turun sampai 134 ya 133 kita CL nggak apa-apa gitu loh. Kan tadi kita sudah dijelaskan bahwa tadi saya sudah ngasih tahu bahwa fase-fase teknikal itu
Bukan karena kita merasa benar. Jadi probabilitasnya itu bisa benar, teknikal kita antri di sini bisa benar, tapi ketika dia tidak jalan sesuai yang kita inginkan, kita harus siap salah gitu loh. Jangan jangan wah ini bisa mantul lagi enggak kayak gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Nanti nanti tulisan panjangnya akan saya uraikan lagi. Jadi ini ini kan saya catat nih diskusi saya dengan teman saya catat, saya masukkan, saya inner lagi ke dalam diri saya sendiri. Nanti tulisan dan coretannya saya kasih ke grup biar kalian lebih memahami setiap kata, setiap detail apa yang dimaksud oleh sang penulis ini secara teknikal. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sejauh ini yang saya sampaikan ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? So- Soal kita nanti belajar probabilitas teknikal lagi ya. Gimana, Bro Adam? Gimana Mbak Inul sehat? Ayo coba yang mau tanya dulu, yang tadi tidak ketinggalan. Mungkin ada sebuah analogi atau konsep yang ingin kalian tanyakan sendiri. Soal apa yang saya sampaikan mungkin ada salahnya juga di mata kalian gitu loh. Atau kalian punya pandangan dan pendirian sendiri, boleh kita diskusi karena saya pun juga belajar lagi. Kenapa sih di market seperti ini susah banget cari cuannya? Kemarin saya juga mikir seperti itu. Kenapa dalam seminggu saya nggak dapat cuan apa-apa? Ternyata kesalahan saya adalah saya terlalu menggunakan time frame daily. Nah, jadi dailynya nggak jalan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena di dalam time frame daily seperti ini. Kalian lihat deh di chartnya ini. Ini tak hapus dulu ya biar kalian lihat. Ini kan ada candle. Nih dia habis naik tinggi, dia turun ke harga BEP-nya lagi. Nah, tapi di sini ada volume akumulasi lead nih. Ada volumenya masuk nih, volumenya gede. Kenapa kalau saya kemarin belinya di harga BEP 150, ya, terus saya biarkan dalam 1 hari, dia naik berapa persen ya? Dia arah loh diturunin lagi. Lah, coba kalau ketika saya bermain daily dan saya tahu dia sudah arah lalu saya tidak TP karena marketnya masih jelek, itu kan kebodohan saya sendiri toh. Maksud saya kan gitu. Nah, saya itu mau belajar ketika ada fase market jelek, saya tetap cuan gitu loh. Jadi saya masuk BEP, saya keluarnya di 30%. Saya TP, besoknya nyopet-nyopet lagi, dia bawa turun. Kan gitu. Kalau nyopet yang kedua tidak jalan, ya udah di CL nggak apa-apa. Kan gitu. Kenapa ada fase seperti ini nih? Dia 30% loh, saya tidak andil. Karena apa? Ternyata memang posisi market jelek, posisi market sedang tidak ada kepastian, itu lebih baik ya cuan bungkus aja gitu loh. Nah, itu konsep yang mau saya terapkan ke depan. Jadi kita sambil melihat fase, belajar fasenya. Oh, fasenya dia distribusi. Oh, fasenya dia di markup. Oh, fasenya dia di markdown. Oh, fasenya dia sideways. Nah, itu konsep-konsep yang mau saya terapin lebih gitu loh.
Oke, saya baca pertanyaannya Adam. Aduh. Soal markup, Mas, dari mana kita tahu sudah mencapai area bottoming, sedangkan jika ditarik ke belakang, masih ada area support yang belum disentuh markdown. Ralat markdown. Oh, ini aja. Ini bro. Saya saya gambar lagi ya. Nih, cut. Tanda panahnya tak kecilin ya bro Adam ya. Nah, Kam- kamu bisa tahu kan di mana support, di mana resistor, area support, area resist. Nah, di sini kan jelas. Ini namanya adalah resist. Ini adalah support. Dulunya ini adalah resistor. Resist dijebol dia naik. Dia turun dredon, bikin support lagi, dipantulin jadi hijau lagi. Ini kan bisa jadi acuan nih. Ini lantai lantai pertama. Ya anggap aja ini dari atas ya. Ini adalah lantai ketujuh. Ini lantai ketujuh nih. Ini support. Ini support pertama. Karena ini adalah yang dulunya resist, dia menjadi support. Ini resist support. Dia dijebol ke bawah kan. Dia diturun ke sini. Ini tapi di sini nggak ada support. Ya memang nggak ada. Karena ini adalah area dari sini ke sini. Area itu namanya likuiditas. Ini ini namanya area likuiditas. Nah, supportnya lagi mana? Ya ini di bawahnya lagi. Ini pernah ada resist yang dijebol. Kita ketemu lagi tuh di sini. Ini namanya RBS kedua, RBS dua. Nah, ketika dia sudah ke RBS yang kedua dan dia dijebol, ini sudah disebut temu toh, ya enggak? Ini namanya area markdown. Ini udah sampai titik jenuh karena dia sudah diturunin. Ini bukan retrace atau koreksi lagi, ini namanya markdown. Ini sudah jadi area markdown. Ini RBS kedua, ini RBS ketiga. Paham nggak bro? Dia sudah di, dia turun nih ke RBS, koreksi kan? Ini bilangnya koreksi. Di sini ada MA20, dia nggak kuat dijebol ke bawah. Ada RBS 2 dia dijebol, RBS ketiga itu udah dianggap markdown dia. Dia udah downtrend ibaratnya. Downtrend dia dibawa turun lagi, dibawa lagi sampai ke sini. Kemana? Ke MA 200, ke MA 100 daily. Ini kan yang biru MA 100 daily ini. Ya, jadi kalau kalau kamu mau tahu bagaimana emiten itu sedang markdown, biasanya kamu cari dulu nih RBS kayak gini. Ini berhenti di mana, ini berhenti di mana, ada likuiditas di mana.
Ya. Kalau dia sampai diturunkan ke sini, berarti di area likuiditas ini banyak orang yang nyangkut karena dia nggak bisa keluar. Dia di lock ARB terus kan ini. Nah, likuiditasnya di sini. Kamu cari tahu di candlenya yang ini nanti. Ada berapa ribu orang dan berapa juta lot yang kesangkut di AVG likuiditas ini. Gitu loh. Jadi, ya saya ulangi lagi, markdown biasanya ketika dua kali RBS itu sudah dijebol, itu adalah sudah menjadi area markdown dan dia akan melakukan penurunan lagi. RBS, RBS, RBS. Ini likuiditas area namanya. Ini belum dihitung sampai sini. Nah, ini apa? Ini dijebol, dijebol turun lagi. Sampai kayak emas 100. Jadi paham ya? Bisa membedakan dia itu sudah markdown apa sedang markup seperti ini. Ini kan namanya markup nih. Dari set base-nya dia diangkat naik ke atas. Ini yang markup. Jadi kalian intinya kalian belajar cari RBS. Oh, RBS tuh ini. Likuiditas area tuh ini. RBS ini. Dijebol RBS-nya, RBS dijebol lagi dijebol. Ah, ini sudah markdown ini namanya. Gitu, ya. Nah, ke depannya saya tuh ingin mencari cuannya ya sementara karena market belum pulih ya saya carinya candle-candle kayak gini nih. Dia main-mainnya day trade aja. Ambil waktu harganya PIP, dia dibawa naik. Udah sampai ibaratnya dapat 10% atau kalau dikasih 15% ya bagus. Cuan bungkus, udah gitu aja. Nah, di sini kan 30%. Ya. Set, ambil di sini TP udah biarin. Kalau dia besok jalan lagi silahkan. Kalau enggak ya kita udah cuan gitu. Makanya ketika saya mau tarik time frame-nya ke Hurley, ya, saya tidak salah kan, saya tarik pun dia tetap jadi RBS sesuai itu. RBS, RBS, dia ada jadi low-nya, time frame 1 jam. Kenapa kemarin saya call it ya ini, leadnya lagi di EMA 200, dia closingnya jadi awan merah. Target kita kemana? Di time frame 1 jam, karena kita ambilnya harga 137. Dia bisa sampai ke MA biru, MA 100. Kita udah dapat 24% loh. Lumayan. Target kita di situ. Ya, di 170, 171. Ambil di sini, lari ke sini cuman bungkus keluar. Kalau dia jalan lagi, terserah. Kalau mau main lagi, boleh. Saya tidak melarang. Itu urusan kalian. Urusan kalian sendiri, oh, itu uang-uang kalian. Kalau dia mantul, ya berarti keputusan kita tepat. Kita ambil di sini, jualnya di sini. Gitu. Ya, MA 200 tapi di time frame 1 jam ya bro. Kan kan kalau membacanya daily, ini tak tahu nih daily nih. Ini kan hari Senin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, hari Kamis. Ibaratnya kan gitu. Kalau kamu beli hari Senin, jual hari Jumat, kamu untungnya cuma sedikit. Kalau kamu hari Senin jualnya hari Selasa, untungnya lumayan. Apalagi jual hari Senin day trade maksudnya. Nah, kalau di dalam time frame 1 jam ya kamu hitungnya 1 jam. Berarti untuk mencapai 24% ini ada berapa candle dalam hitungan 1 jam. Misal di sini dalam 1 jam bikin 5%, 1 jam 5%, 1 jam 5%, sampai 4 candle jadi 20%. Yaitu target kita ya di MA-nya, bukan di MA 200-nya. Intinya MA 200 itu untuk sebagai support aja, untuk entry point kita ambil. Target pattern kita, target candle kita ya tetap di MA ini. Kalaupun nanti di MA 20 atau 50-nya nggak jebol, ya udah dari sini aja kita ke sini ke TP. Dari sini ke sini TP. Loh, lumayan toh dapat 6%. Kalau nanti ada candle merah, karena kamu tidak yakin loh ya, kalau
Ya, kalau kamu tidak yakin, wah ini pasti ada koreksi neckline jadi jadi merah nih, dia nggak bakal diangkat naik lagi. Ya udah, kamu TP di sini. 6% bersyukur, market lagi jelek nih. Kamu dapat 6% aja udah. Alhamdulillah loh. Memang target kita 24% kalau dikasih. Kalau tidak dikasih, misalnya di MA 50 dia di reject, nggak bisa tembus, ya udah 6% itu udah bagus banget. Kamu masuk 10 juta, udah dapat 600.000. Kamu masuk 1 juta, dapat 60.000, lumayan buat beli nasi Padang. Ya enggak? Intinya sekarang untuk market yang sedang tidak kondusif, 3% bahkan 2% pun udah syukur emiten itu bisa jalan. Boleh spill indikator MA-nya, Mas, biar saya coba aplikasikan. Loh, MA saya itu sama, bro. MA saya itu sama. Nih, MA saya itu kan saya pakai dua triple moving average. So, jadi langsung saya pasang MA 5, 10, 20, 50, 100, 200. Itu yang biasanya. Cuman untuk para trader-trader yang lebih pro, mereka itu pakainya angkanya yang lebih smooth. Misalnya MA 11, MA 14, MA 26. Itu boleh. Karena pergerakannya lebih smooth pelan-pelan. Nah, untuk implementasi pembelajaran MA, itu boleh lewat YouTube kalian boleh. Karena patokan saya itu kan hari bursa. Hari bursanya kita kan 5. Dalam seminggu itu ada 5. Senin sampai Jumat. Jadi bukan kayak market Bitcoin ya yang setiap hari. Kalau Bitcoin itu kan saya pakainya MA7, MA14, MA30. Karena setiap hari ada perdagangan gitu loh. Kalau MA saya di bursa di IHSG yang perdagangannya hanya 5 hari dalam 1 minggu, ya saya pakainya 5, 10 itu 2 minggu, 20 itu 1 bulan. Ya, jadi kalian tahu ya perbedaannya ya. Nah, implementasi saya dalam EMA ya hanya ini 5, 10, 20, 50, 100, 200. Sudah itu toh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oh paham, thank you, thank you. Oke. Om, Adisti. Wih. Om, cuma kalau TF 1 jam itu cenderung harus dipantengin ya, nggak bisa ditinggal-tinggal. Pengalaman bull kemarin kehilangan momentum terus. Betul, betul Adisti, betul banget. Jadi saya sudah menekankan, kalau kamu mau main di bawah time frame daily, itu kamu harus menjaga barang itu, gitu loh. Karena hitungannya itu 1 jam dia jalan hijau, 1 jam berikutnya dia bisa jalan merah. Kalau kamu nggak ngejaga, ya kamu nanti bisa nggak dapet cuan balik BEP lagi. Kecuali daily, kalau daily kan kamu masuk Senin bisa bisa keluar Selasa, Rabu, bahkan bisa keluar Jumat atau bisa keluar minggu depan kalau masih jalan terus, ya. Jadi fungsi time frame itu kan masing-masing. Kalau kamu mainnya time frame 1 menit atau 5 menit ya, kamu hitung aja di dalam 5 menit ke depan ada berapa kali 5 menit sih dia akan lari sebelum 5 menit di ujung sana, kemudian dia akan membuat candle merah lalu koreksi, ya seperti di dalam time frame 1 jam. Ketika tak turunkan ke time frame 15 menit, nah ini kan, nah ini 15 menit, ini 15 menit, 15 di dalam time frame 15 menit nih. Dia itu kan ada ya nggak gap sih, gapnya udah ditutup sih. Udah dia ditutup dia naik. Gapnya kan masih sama. Ini tujuannya kita masih sama. Kalau di dalam time frame, kalau kebaca di time frame 15, ya tujuan kita MA 100 di time frame 15. Nah, di sini. Jadi MA-nya semuanya tetap kepasang. Tujuan kita adalah ngejebol MA-nya masing-masing di tiap time frame. Itu loh maksud saya. Jadi kalau kamu mainnya ah, di time frame 15 menit, aku masuk di sini nih. Kamu masuk di sini entry pointmu. Entry pointmu di sini. Misal nih, atau enggak kamu menunggu validasi MA5 cross MA10. Nah, kan di sini toh entry point, entry. Ya, kamu harus nunggu 15 menit.
untuk keempat kalinya 15 menit berarti kan dalam 1 jam tuh. Dalam 1 jam dia naiknya kemana? Ke sini. Nah, besok 15 menit di hari Senin pertama, dia jalannya kemana? Kalau dia jalan ke sini, dia jebol rezeki berarti. Kalau dia nggak kuat, kalau dia turun di 15 menit yang kedua, ya udah kamu TP aja di sini nggak apa-apa gitu loh. Kamu TP aja di sini. Gitu. Saya ulangi lagi, kalau kamu mainnya 15 menit, keluarnya mbok hitung 15 menit, 15 menit, 15 menit. Kalau kamu mainnya 1 jam, kalau kamu mainnya 1 jam, ya mbok hitung. Ini jam 9. Berarti nanti tak lihat di jam 12 dia akan larinya kemana. Gitu kan, jadi 1 jam kan dari 9 ke 10. Dapat satu candle, 9 ke 10. Nah, ini nanti 10 ke 11. Nah, 10 ke 11-nya itu kemana? Kalau 10 ke 11-nya jadinya merah, berarti dia turun lagi. Jadi buat TP dulu 0,5% atau 0,7%. Karena dia ngebuatnya merah. Itu. Nah, siap menangkap Om. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Ya. Jadi time frame itu ya gunanya gitu. Ada pecahan masing-masing dalam setiap kurun waktu yang ditentukan. Kalau kamu maunya 15 menit, kurun waktunya 15 menit. Kalau kamu maunya 1 jam, kurun waktunya 1 jam. Kalau kalau kamu mau lebih slowly atau apa ya daily, mainmu daily. Misalnya entry-nya ini dalam time frame 1 jam. Kalau kamu menjadi orang yang bersabar, ya udah di dalam daily-nya targetnya berapa, ubah aja time frame-nya daily. Kalau dia menurutmu besok di awan hijaunya mantul, eh, paling tidak ya di berapa, kamu cari target paling dekat. Oh, MA10 nih, ini kan MA5 nih. Yang tadi kan kemarin di sini MA5 nih. Di sini kan entry-nya 136. Nah, 136 nih. Oh, lah, nah, 136 kan entry nih. Berarti tau, menurutmu besok hijau, dia ngejebol MA10. Ah, dia udah jebol MA10 nih. MA10-nya berapa sih oren ini? Satu 151 ya. Nah, dia jebol 151, 152 dia kuat naik. Tapi dia tidak menjebol 189. Ya wes TP aja di sini dapat 30%. Dapat berapa persen kan gitu. Jadi yang saya bilang break itu adalah ketika dia melewati fase harga MA-nya ya. Ini kan harga MA-nya kuning itu di 146, ini merah 146. Sekarang dia 140. Berarti apa? Lead di time frame daily. Dia harus menjebol 146 dulu nih. 146-nya dia jebol di sini. 146 dijebol. 145, 14. Nah, nih. Dia besok harus bikin candle hijau dan ngejebol 146. Ketika 146 jebol, nah berarti tujuanmu kemana? Ya ini MA kuning nih, MA 20. Ini 189. Nah, ini MA 20. Tapi ini kan untuk tujuan daily ya, bukan hourly ya. Kalau kamu merasa yakin dia akan sampai ke atas ya silahkan. Kamu pegang lagi lead gak apa-apa. Karena tujuanmu daily. Cuma karena marketnya masih seperti ini ya, saya mainnya hourly aja, nggak usah jauh-jauh. Hitungan jam aja, nggak apa-apa. Gitu. Sini EMA 50 147, ini ada EMA 10 nih 142, 140 142 jebol, tak tunggu 152 jebol. Nah, berarti tujuan saya lagi di 170 temperan 1 jamnya. Karena saya sudah enter di 137. Itu ya. Jadi masing-masing fase time frame punya aturannya masing-masing. Tidak boleh kalian campur adukan. Kalau kalian entry-nya di 1H, ingin berharap di daily-nya jalan, boleh. Kan tadi saya bilang, lo siap entry, tapi lo juga harus siap salah. Itu keputusan manusia kan seperti itu ya. Kalau nggak jalan ya berarti salah. Nanti tulisannya saya rangkum lagi, biar kalian lebih memahami gitu loh di grup.
Kalian baca sendiri. Oh, gini, oke. Ya, jadi sementara kita belajar itu dulu sedikit-sedikit, yang penting masuk. Kalian tahu tujuan entry itu bagaimana, terus apa, kenapa kalian menggunakan technical itu alasannya apa. Tidak, tidak yang berat-berat dulu. Karena penjelasannya itu pakai bahasa sehari-hari, jadi lebih dapat loh. Eh, ya, tolonglah ya, paling tidak bolehlah diingatkan saya kalau bahasa terlalu tinggi, mungkin kalian nggak begitu mudah, udah sederhana aja loh implementasinya. Boleh, nanti tak pecah gini, gini, gini. Lebih uh, aware-nya lebih baik sedikit-sedikit dulu lah, nggak usah yang ngejar Ichimoku ini Bollinger Band, bla 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 bla. Yang pertama itu kalian bisa entry, tahu entry-nya di mana, dan tahu kapan kalian harus keluar gitu loh. Lebih baik dapat bungkus, tapi sehari 5 kali daripada kalian masuk satu nunggu seharian nggak dapat dapat. Jadi kedepannya lebih lebih enak pakai Hurley di market yang belum jalan gini. Jadi nanti eh, saya lebih memanggil kalian untuk main pendek, cari 5-6%. Kalau dikasih bonus 10%, boleh rezeki ya. Nah, ada yang mau tanya lagi? Mumpung ini udah berapa jam sih? Bisa rekornya bisa kelihatan nggak sih? You are Kelihatan Mas, masih ke record kok. iya, nggak maksudnya udah jalan berapa menit? Aku nggak tahu. Tadi dari pas aku kirim pesan udah di record sama Mas Abi ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi, ke depan kita belajar satu hal dulu, ya sambil sambil memantau market. Lebih baik sedikit sedikit, tapi kalian masuk udah kecerna sama kalian daripada saya harus pakai kata-kata yang susah seperti technical Bollinger Band Riding Horse atau bahasa-bahasa yang kalian terlalu awam. Saya menjelaskan sampai babi itu tapi ternyata nggak masuk di kalian kan eman-eman gitu loh. Kita pakai real market aja belajarin oh gini oh jalannya segini itu lebih enak. Nah betul Adam, satu-satu aja dulu. Ya, banyak nanti banyak materi malah bingung jadinya. Kita kan sudah punya platform nih, sudah punya Zoom sendiri, ada recordnya, nanti kalian ulang-ulang lagi kalau kalian sudah enak, nanti kita pastinya enak. Itulah gunanya kita membentuk private channel. Ada kontribusi dari kalian, nilai plusnya juga buat kalian sendiri. Itu loh maksud saya. Nilai plusnya pun juga buat kalian. Dan saya belajar membagi ke kalian, yaitu aslinya pun juga untuk menekankan metode itu ke dalam ego saya sendiri juga. Kamu jangan terlalu sombong dengan teknikalmu. Ketika market teknikalmu tidak jalan, kamu harus belajar ini juga. Itu sebenarnya itu seperti itu. Saya pun juga mengajari diri saya sendiri agar tidak terlalu jumawa kepada satu metode. Ayo mau tanya apa lagi? Mumpung ini pertanyaan seputar teknikal dulu ya, jangan melebar loh ya. Kalau masih ada yang belum paham, ditanya apa aja. Tiba-tiba kita pasti nyambung kok. Pertanyaan kadang absurd, pertanyaan apa nanti tiba-tiba kita pasti nyambung. Nggak apa-apa.
Untuk rangkuman tulisannya nanti setelah ini aja saya tulis lagi, saya masukin ke note, saya share ke grup. Ini yang ikut berapa orang sih? Oh, cuma 7 orang ya. Om Ke- itu di tengahnya emang ada kotak abu-abu tak Om? Hah? Di Di, di Zoom-nya. Oh itu di mana toh? baru hilang. Tadi ada kotak-kotaknya abu-abu gitu loh, nutupi Oh ini, diagram. Nah, ini. iya. Itu Oh chat itu Mbak. Hah? Itu kotak chat itu ya Mas ya. iya, ini kotak chat saya buka. Ini kan saya Oh baca pertanyaan alah. kalian. Jadi kalian nggak bisa baca. Yang bisa baca cuma saya. Tak Oh kirain alah. apa, kaget aku. Saya ini tanya ya apa ini? Mas Habib BP itu masuknya Magdon ya berarti. Saya buka ya BP ya. Nah, BP, ini kita gambar ulang pelan-pelan nih. Nah, gini aja nggak apa-apa. Tanya satu-satu biar jadi histori kita nanti. eh ini kita kan gambar nih. Ini kan jadi RBS nih. Resist, become, support. Area, ini namanya area. Sorry kalau gambar saya jelek. Karena memang saya nggak pintar gambar. Terus ini ada resist, ini ada support nih, ketemu ya jadi satu ya. Nah, ini juga RPS kedua. Terus kita gambar. Nah, ini saya gambarnya kenapa di sini ada yang tahu? Ada yang Itu tahu nggak kenapa enggak saya Mas. gambarnya di sini? Gap enggak? Nah, betul bro. Ini kenapa saya gambar RPS-nya di sini? Karena di sini terjadi gap up. Jadi di sini tidak ada support sama sekali. Jadi closingnya ada di sini, closing, ya toh. Terus di sini opening, ya. Nah, kok hilang? Opening. Nah, ini ini namanya area gap up, ya. Paham ya? Jelas toh? Karena apa? Closingnya di sini, openingnya di sini. Di sini jadi area gap up. Nah, kemarin saya kan bilang, kok BP turun terus ya di market seperti ini, katalisnya bagus. Aku yakin bahwa entah kenapa tuh saya hampir 85% tuh keyakinan saya di BP bagus. Jadi kenapa kok dia dibawa drop terus? Bawa drop, 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 drop. Oh, ternyata di sini ada gap. Saya lupa. Di sini ada gap dan dia ditutup kemarin Jumat. Nih, ini kan kemarin belum selesai penutupannya. Jumat ditutup total. Terus, nah, kan berarti besok, nih, besok kalau dia jalan, sarangnya di mana? Sarangnya masih di atas. BB-nya, nah, ini BB-nya tak nyalain. Dia udah keluar BB bawah. Ingat gak rumus saya soal Bollinger Band itu apa? Ada yang ingat gak rumus saya soal Bollinger Band itu apa? Yang pernah saya ucapkan. Masa di sini nggak ada yang ingat? Belum ikut kelas Mas waktu itu. Oh, belum. Ya, oke, nggak apa-apa. Tak jelasin lagi ya. Rumusnya Garis Bollinger tengah, apa? garis tengah sama dengan MA 20. Bukan. Nah, ini Mbak Sulastri.
candle-nya masuk ke area BB. Betul. Jadi konotasinya adalah sejauh apapun dia keluar dari Bollinger Band harganya, suatu saat dia pasti akan ditendang balik ke dalam BB. Mau dia naik setinggi apapun, dia pasti akan koreksi dan masuk ke dalam BB lagi. Contohnya ini, ketika dia naik, dia dimasukkan ke dalam BB karena suspend. Begitu juga sebaliknya. Sejauh apapun dia turun dan dia sudah keluar dari Bollinger Band, ini sudah keluar nih, maka dia akan ditendang balik ke dalam. Kalau pengeluarannya dia down dari Bollinger Band, maka 70% dia besok akan menjadi hijau dan masuk ke dalam BB. Karena rumusnya BB, setiap dia keluar dari lowernya atau uppernya, dia akan menuju kepada middle-nya. Middle-nya itu ini. Berarti targetnya BP untuk 1 minggu ke depan kemungkinan akan ke sini dulu, dapat 40%. Makanya saya kemarin ambil BP kan di ARB, tapi nggak dapat ARB-nya karena dia ternyata hanya bertugas untuk menutup gap aja. Kalau kan saya punya satu akun di harga 85, ya, yang akun satunya ini saya ambil di sini kemarin di 125. Sekarang saya posisinya minus kan, minus 1% lah. Kenapa saya berani ambil? Ya karena itu saya ngecek time frame daily, BB-nya saya aktifin. Oh, dia udah keluar dari BB dan posisinya sudah menutup gap. Tapi concern-nya ini adalah keyakinan saya. Keyakinan saya tidak berjalan 100%, 50-50. Kalau dia besok jadi candle hijau dan masuk, maka target di akun day trade saya adalah ke mid BB. Kalau dia udah ngejebol MA5-nya ya. Jadi tujuan pertamanya MA5 dia harus dijebol dulu, lalu dia ke mid BB-nya ke MA20. MA5, MA10 dijebol, MA20. Ya kan gitu. Kalau MA20-nya ini sorry. Ini mid BB-nya. Berarti target saya di sini. Itu target saya ya, target loh ya. Karena konsensinya target kan tidak selalu terpenuhi. Paling tidak tujuan utama saya di MA5, MA5. Kalau dia jebol saya dapat 16%. Lumayan toh? Lumayan. Kalau dia nanti di bawah-bawah lagi ya wes tak TP dulu. Nanti sambil dia nunggu pullback, MA-nya dia udah mengarah ke atas lagi, entry lagi. Di sini ada Ichimoku, dia jadi support juga, kan seperti itu. Concern saya ngajari kalian itu hal-hal sederhana seperti ini. Kalian nanti mulai belajar hal-hal sederhana. Ini harus menembus ini dulu. Setelah ini tembus, dia harus mengejar ini. Kalau ini nggak tembus, berarti sudah cukup di sini kita TP. Kalau dia tembus, boleh targetmu lagi di sini. Kalau AVG-mu di sini ya, dan kamu mau bersabar ya. Tapi kalau kamu di sini nih, tiba-tiba ada candle merah, kamu TP. Terus dia break MA5, besoknya tiba-tiba hijau lagi. Kamu boleh main lagi di MA5. Targetmu MA10. MA10 TP, MA10 dia jalan lagi atau enggak, kalau masih merah kamu nunggu di Ichimoku-nya, kamu entry lagi di sini, dia naik kan. Candle kan gitu, enggak mungkin dia hijau 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 kayak seperti ini kan anomali nih. Dia merah hijau merah hijau merah hijau, jadi zigzag. Bikin higher high, higher low. Naik lagi higher high, higher low lagi. Ya, Elliott wave gini lah. Naik, set, turun, naik, turun, naik, turun kan gitu ya. Ini kan sehat namanya, Elliott impulsive wave, wave yang sangat sehat. Naik sampai puncaknya melewati MA5, turun, entry lagi di sini, dia bikin bottoming. Ya, bottoming kan jadi gini. Bottoming itu tidak mesti sejajar ya. Bottoming itu bisa gini. Nah, ini pun bisa dibilang bottoming. Bottoming uptrend namanya. Ini sehat. Naik, turun, naik, turun, naik, lagi turun lagi, naik.
Tujuannya dia di sini. Tujuannya di sini nih, misal. Tujuannya di sini. Ini tujuan. Tujuan. Kamu boleh kok ambil di sini, TP di sini, ambil di sini lagi, TP di sini, ambil di sini, TP di sini, nanti ambil di sini lagi, TP di sini. Nggak harus ambil di sini, nunggu TP-nya di sini. Nggak harus. Kita mau mainnya seperti itu nanti. Ya, paham ya? Mudah ya? Jadi kita kurang-kurangin lah maruk-maruknya yang ambil di sini, terus harus disimpan sampai di sini, jangan. Boleh, boleh. Saya tidak melarang. Tapi kamu harus bersabar aja. Karena saya mending ambil di sini dapat cuan. Tambahan cuannya buat ambil di sini lagi, TP di sini lagi. Kan dapat tambahan 2 kali. Turun lagi, ambil lagi di sini, TP di sini. Turun lagi dapat tambahan cuan 3 kali. Likuiditas saya nambah, ambil di sini, TP di sini. Target sudah terpenuhi. Kita out dulu cari emiten lain yang ada di bottoming lagi. Oke ya? Udah no membaca gambar gini. Nah itu ya. Jadi eh, harus belajar wave bottoming. Bottoming itu tidak harus sama. Kalau bottoming yang harganya sama itu namanya double bottom. Ini double bottom. Bottoming satu, bottoming dua ini double bottom. Ketika dia naik lagi nanti dia jebol. Itu trennya nanti beda lagi. Kita kan ambil kecil-kecilnya dulu, ngikutin kecil-kecil pola-pola kecilnya ini. TP ambil entry lagi, TP lagi, entry lagi, TP lagi. Jadi nggak harus entry di sini, TP-nya di sini langsung jangan. Andai kan kemarin bibi kita sudah ambil di sini, lalu TP di sini ya di hike-nya dia ya, nggak apa-apa, boleh. Nah nanti ketika dia turun bikin bottoming di sini nih, ini namanya bottoming toh, tuh sejajar toh, sama toh sejajar. Ini nanti lurusnya kan ke sana toh. Ini beli lagi dia naik, naiknya tujuannya kemana? Ya kalau dia langsung lari langsung ke sini sih boleh. Tapi kalau dia bikin zigzag kecil lagi ya beda cerita. Nah, ambillah momen-momen gini. Kalau sudah double bottom, ada kemungkinan pasti naik lah. Ya pastilah. Namanya kan sudah bottoming. Dia sudah dari bawah. Dia memang tidak 100%. Namanya RBS ya. Kan kita tidak tahu ya bro. Namanya RBS kan kita mungkin waktu ini nganggapnya ini bottoming. Tapi kenyataannya dia dibawa turun lagi. Kenapa dia dibawa turun? Karena nggak ada support MA-nya. Dia di sini kan nggak ada yang nahan MA ini. Ternyata dia sampai turun ke MA-nya sini. Dia nutup gap nih. Dia dia maunya ditutup gapnya dulu. Biar rumahnya cantik, tidak ada tembok yang bolong. Ini kan terserah terserah market maker mau gambarnya seperti apa. Dia ingin menutup likuiditas yang ada di sini, ada gapnya ditutup dulu. Biar rumahnya Bibi nanti cantik karena kalau dia nanti sudah running lagi, jadi dia tidak meninggalkan eh, cinta masa lalu gitu loh bro. Cinta masa lalu yang tidak teruraikan itu tidak ditinggalkan sama dia. Kalau cintanya sudah dipenuhi, kesalahan masa laluku sudah kututup ini, sudah tidak ada, aku sudah minta maaf kepada pacarku. Wah, udah, jadi kan dia konselnya tinggal jalan aja. Ya mungkin nggak langsung hijau, langsung lari jauh, nggak. Sideways dulu pelan-pelan sambil naik kan gitu. Ini kan juga ini kan juga modul sideways. Dia naik pelan-pelan turun, naik turun, naik turun, naik lagi. Itu loh ya. Dan ini udah 1,5 jam ya. 1,5. Ya dari jam 13.30 sampai 14.30 sudah 1 jam, lumayan. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ayo.
Ini paling tidak saya sampai ya sampai jam 3 lah ya. Nanti saya sambil mau nulis-nulis apa yang mau saya sampaikan ke grup. Ini siapa? Tas. Oh, ada tasnya loh. Nggak tanya-tanya. Nanti waktu selesai kamu tanyanya banyak. Ayo. Jangan, jangan getol sama saya ya. Saya tuh kadang gini ya teman-teman ya. Kan saya sudah sering minta maaf ke kalian. Kalau kata-kata saya kadang kasar atau apa, ya anggaplah itu bagi saya itu kasar ya. Kalau kadang menyakiti hati kalian, saya minta maaf lah. Kadang ada yang namanya psikologis manusia, mungkin sedang mengerjakan sesuatu yang berat, lalu kadang ada pertanyaan konyol, lu kadang saya mau bales juga gimana, nggak bales juga gimana. Jadi saya tuh akhirnya nggak pernah marah, saya tuh nggak pernah marah. Cuma mungkin penyampaian teks saya tuh terlalu terlalu agak kasar tuh ya. Ya itu kan masing-masing ya dalam menanggapi ya. Untuk saat ini dari saya itu saja. Nggak boleh maruk ilmu. Betul, betul ada. Mending kamu ini fasih, tahu menyerap semuanya, terus mengimplementasikan pelan-pelan. Enak satu metode. Mas, misal kita mau CL, baiknya langsung CL atau enaknya averaging down dulu. Baru ketika naik dikit, oh maksudnya mungkin naik dikit itu mendekati averagingmu ketika sudah melakukan averaging down atau kamu masih minus tapi minusnya dikit gitu ya. Oke, gimana Mbak Sulastri? Kan ada dua konsep nih kalau mau averaging down. Kamu mau menurunkan averagingmu untuk harga mendekati price action. Misal ada orang yang yang penting minusku jadi sedikit nanti aku CL atau nanti biar aku averaging down lalu hijau aku untung sedikit lalu aku TP gitu loh. Kan ada orang-orang seperti itu. Oh iya betul maksudnya biar minusnya sedikit. Boleh, boleh. Kan eh, soal menata averaging itu kan masing-masing ya Mbak ya. Kalau Mbak mau ambil BP di harga 200, lalu ketika dia turun ke harga seratusan seperti ini, Mbak mau averaging down nih. Dari sini averaging down ke 100 ya, ke 100 averaging down. Nanti averagingnya jadi 152. Otomatis yang tadinya minus 1 juta, otomatis jadi minus 500.000. Nah, kalau menurut saya, averaging down itu jangan jangan menganggap bahwa itu sudah bottoming ya. Jangan dianggap seperti itu. Tapi menganggap bottomingnya itu adalah validasi ketika candle sudah melewati MA5. Nah, berarti itu kan udah ada tren perubahan tren ya. Itu biasanya seperti coba saya buka karya dulu. KYR. Karya gitu itu KRYA ya, sorry sorry. Nah, kemarin kan saya bilang yang punya averaging karya di atas 130-an ya. Kenapa kemarin saya bilang call di sini? Kan saya kemarin callnya di sekitar sini tuh. Karena dia sudah keluar dari BB. Pasti dia ditendang balik nih. Karena itu keyakinan saya. Dan benar kalau dia ditendang balik. Cuma dia tidak kuat break MA5. Dia dibawa turun lagi. Masa-masa seperti ini sudah bisa dibilang sideways. Kenapa saya kemarin getol suruh kalian average di sini ya? Karena dia udah keluar dari BB. Kalau kalian dapat harga 80-an ya lumayan kemarin. Saya pun nyangkut di sini kok. Saya averagingnya 107. Saya pun masih nyangkut. Ini mau tak tambahin di sekitar sini. Ini namanya dia sudah posisi sideways nih, bergerak di sekitaran harga yang sama. Jadi sideways itu bukan bukan satu area. Nah,
bukan satu titik ya sideways itu. Sideways itu area. Nah, ini loh. Set 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 ini tuh sideways namanya. Ini nanti kedepannya Bang Hasil ya. Kalau nanti dia MA5-nya dia sudah ditembus, otomatis kan MA5-nya mengarah ke atas, lalu dia nggak cross MA10. Dan nanti ketika sudah valid, baru nambah lagi buat menurunin. Nanti averagingmu semakin mendekati, sembari dia mengarah ke naik ya. Kalau dia udah naik, udah melewati averagingmu misal jadi 110, dari sini 90 ya. Misal hari itu udah 115, Mbak Sulastri jadi cuan 5% misal. Ya udah, kalau mau di TP silahkan gitu loh. Tapi kalau Mbak Sulastri menganggap, wah akhirnya averaging saya jadi bottoming nih, jadi di bawah, dan dia trennya sudah berubah, disimpan juga nggak masalah. Tapi sambil dijaga, ketika dia masih di dekat-dekat averagingmu yang kamu averaging down, kalau dia ada koreksi mendekati averagingmu yang udah averaging down itu ya mending di TP kalau ada koreksi. Udah gitu aja sambil menjaga. Jadi nggak melulu harus kamu menurunkan harga, tapi dia tidak ada kenaikan averagingmu turun, averagingmu turun, tapi valuasi floating lossmu malah bertambah, itu malah eman-eman gitu loh. Jadi enaknya itu ya ambil di ini kalau udah bikin bottoming satu, dua, ini kan udah bottoming dua kali nih. Ya ini setelah bottoming dua kali dia nanti akan sideways sambil merubah trennya dia, sambil narik ke atas. Nah, ini area-area nambah-nambah muatan. Kalau averagingnya Mbak Sulastri sambil sambil tambah turun turun turun, dia jadi hijau. Nah, sisanya terserah keputusannya Mbak Sulastri. Kalau masih mau ngekip area buat long, silakan. Tapi kalau udah merasa cuan, bungkus ya, wis bungkus wae enggak apa-apa. Gitu ya. Jadi averaging down itu nggak semerta-merta ketika kamu nambah muatan di bawah, terus floating lossmu itu jadi berkurang. Tidak menurutku, karena selama dia belum ada pullback atau reversal, pasti minusmu masih gede gitu kan. Jadi nunggu angkanya turun, misal dari 5% jadi 1%. Nah, itu boleh kalau mau cut loss silakan. Kalau udah nggak tahan dan punya pandangan di emiten yang lain. Gitu loh. Nah, kalau saya CL itu jika sudah minus 7 sampai 8% Mas, biar disiplin. Bisa gitu kan? Betul. Saya pun juga segitu. Kalau saya minus 7 sampai 8% saya CL. Cuman itu untuk day trade ya. Saya biasanya untuk day trade. Cuma kalau untuk swing simpen karena saya masih kuat orang ini dan masih bisa ada plan untuk nambah. Oh, oke Mas. Jadi kalau mau averaging down lagi, bagusnya nunggu candle closingnya MA5. Betul. Jadi nunggu ada perubahan tren dulu baru nambah. Karena kalau trennya sudah berubah dari sideways menjadi reversal, berarti ada tanda-tanda dia mau naik lagi. Dia mau dibawa naik lagi gitu. Jadi lebih baik terkonfirmasi ini sudah mau jalan daripada belum ada konfirmasi, nambah-nambah terus, akhirnya dibawa sideways terus. Nanti uangnya akan lama di situ, ya. Jadi concern saya gitu. Cuman ketika kemarin saya panggil di sini, itu karena saya sudah lihat dia keluar dari BB. Minimal dapat satu kali penambahan dulu, dan nanti sisanya waktu di sini sambil nambah-nambah lagi. Kalau mau nambah fresh down ya maksud saya. Nah, kita pertanyaannya Tasya. Kok pakai nama Tasya, nggak pakai nama Anas? Ikut nimbrung karya Mas AVG 19 dari 130. AVG saya 107 masih saya simpen. AVG ku sama kamu hanya beda 2 tik. Kalau di sini kamu mau nambah lagi dan getol kepingin nurunin lagi sampai di bawah 100 silakan. Tapi saran saya tadi nunggu konfirmasi MA5-nya dia nge-cross MA10 nih. Saya gambar nih. Ini kan MA5 nih tak gambar lah nunggu. Ah, nah gini loh. Nunggu cross dulu. Ini nanti sambil kalau udah naik kan jadi gini toh. 55, MA10 kan seperti itu. Nah, ketika sudah ada validasi cross MA, tunggu aja di sekitar candle-candle di sini.
Itu namanya averaging down. Jadi setelah ada tanda-tanda reversal itu baru masuk nambahin barang. Dengan keyakinan tuh ya, karena validasi tren itu perlu. Kalau tidak ada validasi, ibaratnya kamu hubungan pacaran tanpa validasi kan juga nggak mau. Masa kamu berhubungan sama laki-laki, ya iya aja. Diajak staycation, ya iya aja. Tanpa hubungan kan nggak mau. Kalau sudah nikah, kamu mau ngajak staycation di mana? Oke, oke, saya ikut aja. Wong kita sudah sah kok. Ini kan sah ini. Ijab kabul ini sah nih. Tuh kan gitu toh. Hmm. Oke, sama-sama Mbak Sulastri. Oh, lanjut kepada Adam. Mas boleh baca technical essay? Ketawa aja nih Tasya nih. Mas boleh baca technical essay saya VG 640. Oke, kita geser ke essay. Kita sampai jam 3 ya. Biar nanti teman-teman yang mengikuti itu tidak. Essay itu, ini essay itu apa ya? Essay itu belum bikin pattern ya dia. Dia itu masih di area, ini hitungannya sideways loh bro. Ini sideways loh dia itu. Ya tuh. Ini tuh dia masih sideways tuh, panjang dia sidewaysnya. Jadi di 640 ya. 640 berarti di sini dong. Di sini kan? Ah elah. Wong, wong baru minus berapa persen sih? Wong dia masih di area sidewaysnya dia kok. Ya nanti kalau dia ngebreak hargamu di sini di TP dong. Nanti kan masih di sini 640. Tak kirain kamu kena drawdown. Esa itu tahan guncangan tuh. Esa kemarin kan trading hall dia nggak kena sendiri. Dia cuma drop segini tuh. Masih di area sidewaysnya dia. Cuma turun berapa? 9% kau loh. Nggak ARB. S1 kuat loh bro. Simpan aja nggak apa-apa bro. Oh, kamu masih, average di sini juga masih lumayan kok. Betul tahan guncangan mas, apa pula. Ya silakan. Oh, ini harganya masih di bawah patternnya dia. Dia itu masih sideways, belum belum bikin pattern bro. Nih kamu lihat oh, ini sideways ini. Dia tak kotain gede ini sideways ini. Harganya masih di sini sini aja. Dia belum belum ada katalis gede soal saya. Kalau mau nambah nggak apa-apa. Nambah muatan. Kamu kalau berarti mainnya long term ya. Oke mas. Iya loh, Esa ini tahan guncangan loh ya. Kita kena trading hal 2 kali, dia malah gini loh. Wow, kuat loh ini Esa. Esa itu kenapa kuat? Karena bisnisnya bagus. Tuh, Esa itu bisnisnya bagus bro. Di Esa itu ya lupa aku di undernya siapa. Esa itu undernya Medco ya kalau nggak salah ya. Lupa aku. Itu main swing mas karena ini mau coba day trade. Ya kalau main swing ya swing. Kalau day trade di emiten lain lah bro, jangan dicampur-campur. Nanti psikologismu gak kejaga loh. Mbak Sulastri, Mas bahas nasi dong. Kok dia naik mulu ya? Apa cuma ada yang goreng? Nasi ya, nasi. Saya tuh nasi itu nasi itu kenapa naik terus di waktu trading hall kemarin nasi padang enak. Nasi, nasi. Mbak Sulastri tahu nggak kenapa nasi naik terus? Wahana inti makmur. Nggak tahu Mbak Sulastri. Nasi itu menerima proyek langsung dari Pak Prabowo kemarin
waktu pencairan dana buat MBG, makan bergizi gratis. Ya. Ngasih itu Wahana Hendrik Makmur itu dapat proyek gede dari Pak Prabowo. Makanya dia akan naik terus. Nah, kalau mau ikut main, tunggu aja di sekitar MA5, MA10, apa MA20 lah. Boleh lah buat masuk. Ya, dia kan udah mulai membuka nih mulut buaya. Dia MA-nya mulai menjauh semua. Ini hebat loh, di waktu trading hal dia nggak kena sendiri, nggak kena juga loh. Karena dia katalisnya kuat. Makanya bahkan asing pun itu juga pintar. Mereka kalau kalau punya intuisi-intuisi mana yang tetap jalan, aslinya itu aku tuh males ya mau bahas MSCI ya. JP Morgan itu ya kayak babi aslinya. Males aku kalau bahas dia. Mereka tuh sengaja ngedropin harga buat ambil harga murah karena mereka tahu kok ekonomi kita itu tidak jatuh, ekonomi kita itu bagus. Mereka itu bikin bikin sesuatu yang mengguncang lalu seolah-olah ekonominya runtuh, fiskalnya jelek, terus kita jadi inflasi dan bla bla bla, ambil bawah. Padahal itu tidak terjadi sama sekali gitu loh. Kalau pengalaman itu males ya. Makanya seperti nasi, asingnya itu juga banyak loh di sini karena mereka tahu MBG itu duitnya gede. MBG itu duitnya gede. Nah, kalau dia tahu MBG duitnya gede, berarti paling tidak itu akan membagikan dividen. Karena pendapatannya meningkat, pemegang sahamnya likuiditasnya naik. Ya, MBG itu proyek tahunannya kan berapa? 300 triliun. Ya. Karena sehari itu anggarannya 1,2 T. Bayangin, satu hari MBG untuk Indonesia itu 1,2 T. Itu ngalahin pendapatannya Adro, ya, Adro, LNTR atau apa. Gila loh pokoknya. Makanya nasi jalan terus. Cuman saya belum masuk ke situ. Nanti pelan-pelan lah ya. Kalau ada entry point kita masuk. Asia. Mas Abi intip LPKR dong. Masih pegang juga kan? Aku AVG 95. LPKR. LPKR. Mbak, Mbak Tasya, saya masih pegang LPKR ya. AVG saya itu di sini loh. VG saya di LPKR tuh di sini. Kalau AVG-mu di 95, tuh, ini AVG saya, ini AVG kamu. Saya masih pegang LPKR ya. Ini saya belum averaging down. Nanti kalau udah ada pembalikan baru tak tambahin. LPKR masih di support kuatnya dia, trennya masih di MA 100 200. Nanti kalau sudah berubah, nah barulah ya. Jadi saya pun masih nyangkut di LPKR. Jadi aman kalau ngomongnya. Izin dulu Mas mau kerja. Oke, monggo monggo. Tem. Thank you ya. Ya udah nggak jadi apa itu. Ya nanti lah kalau ada callingan presiden tak suruh nambahin. Om untuk saham FCA apakah bisa dibaca teknikalnya juga? Karena kok susah mau average LCL. Aku ada nyantol MTFN, BNBR, tamu. Bisa kok. Bisa. Membaca pattern kan atau teknikal tuh bisa. Cuma jual belinya memang cuma satu harga ya, Om. Iya, memang susahnya FCA itu keluar masuknya itu susah. Kalau sudah pada keluar, mau ikut keluar juga susah. Nah, ini dia ada di RBS-nya hari ini, kemarin Jumat. Nah, saya tak gambar nih. Dia bikin pattern, dia bikin low di sini, low-nya dijebol nih. Dia ada di RBS-nya. Nah, penentuannya itu minggu depan. Kalau minggu depan dia mantul, berarti dia nanti jalan lagi. Kalau tidak, ya udah, dia pasti bakal dipakai MA 200. Bisa kok. Kalau FC itu memang B pattern bisanya. Kalau dia nggak ngebentuk pattern seperti ini ya nggak bisa dibaca. Kalau Tapi dia udah, harganya ya cuma satu itu toh ya, Om ya. iya, FCA itu cuma harganya satu antara ARA atau ARB udah itu top.
Hmm. Makanya saya tidak pernah ngajak kalian main FCA, itu susahnya. Kalau saya mah santai-santai aja, udah takut. Oh, saya nggak masuk banyak. Jadi pelan-pelan, besar-besar. Ini pun kalau kamu mau averaging down dan yakin besok itu boleh, kemudian di RBS-nya. Kalau mantul, kalau tidak ada konfirmasi mantul ya susah. FCA itu susah. Kalau mau averaging down seperti WM. WMU kan ini masih sideways. Ini kan masih sideways. Ketika kemarin dia spike, sorry. Gimana sih? Saya nggak salah. Oh, kenapa kok jadi tengahnya gitu? Oh, berarti tak ambil tengahnya. Aku agak susah kalau pakai. Nah, kan gini ya. Setelah dia bikin pattern, dia ngebreak tuh jalan. Nah, sekarang dia di sini nih. Ya tahu kan gambar patternnya kan gitu. Dari sini dia jalan ke sini. Wah, gede banget salah. Ini udah memenuhi ya. Udah memenuhi belum ya? Belum sebenarnya. Dia belum memenuhi. Setelah dia spek dari sini, oh iya memenuhi. Oh tidak jadi. Kan gini, dia run spike, terus dia sideways ke dalam, dia keluar pattern, dia dapat bottoming di BB, dia tembus, jalan lagi. Sama ini nanti dia kalau tembus, ya bisa kok kamu gambar-gambar sendiri kayak gini. Mana menurutmu itu sideways, mana menurutmu itu flag. Ini kan jadinya flag atau bendera, ini sideways. Tadi Emang gini, harus sabar aja berarti ya, Om. iya, FCA itu lama. Oke. Siap. Nggak bisa kamu kayak emiten yang bid over ya. Ya, ini sudah mau jam 14.33. Ini 3 menit lagi mau saya close biar nanti teman-teman yang ngelihat record ini nggak kelamaan gitu ya. Biar mereka jadi insight lagi. Nanti habis setelah ini saya mau tulis apa aja itu teknikal yang rumusannya tadi saya jelasin. Oke, saya matikan screeningnya dulu. Depan, sorry ya, agak berisik ini namanya kafe. Ke depan, saya janji ya, tapi ke depan saya akan lebih memilih cuan bungkus karena ya kondisi market kita seperti itu. Terus saya tidak berani meyakinkan 100%, bahkan 1000% saya tidak berani kan. Tapi selama saya mau concern kepada emiten swing, ketika nanti fundamentalnya sudah balik semua, proyeknya udah pada jalan, itu kita tetap kok boleh pegang 1 atau 2 emiten buat swing lama, itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalian harus juga bisa memisah, minimal ada 2 sekuritas, yang satu buat swing buat ditidurin,
satu ini buat perjalanan panjang. Jadi nanti hasil-hasil copetan kalian TP, kalian nikmati boleh, mau kalian investasikan lagi boleh, PT AIS ya, seperti GP, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Mungkin hari ini kita cukup dulu. Ini nanti sesi berikutnya kita belajar gambar-gambar lagi, atau kalau sudah marketnya jalan kita belajar MA lagi atau belajar Bollinger Band biar lebih akurat meningkatkan entry point kita ya, lebih akurat. Kadang kan ada bertanya, Mas kenapa entry di sini? Pasti kan kalian kadang juga ada pertanyaan kan di dalam hati, Mas kenapa sih entry-nya di sini? Kenapa sih? Ya toh, pasti kan kalian juga ada ini lagi Risma mau selesai malam masuk. Nah, itu nanti jawabannya akan ada di sesi-sesi berikutnya. Mengandalkan MA, mengandalkan Bollinger Band itu sesi lebih panjang lagi ya. Oke, untuk hari ini terima kasih yang ikut join, yang ikut bertanya, berpartisipasi. Sementara hanya kita berlima atau berenam dulu nggak apa-apa. Nanti teman-temannya bisa menyusul ya. Dan semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk pegangan kalian di bursa, pegangan kalian di trading. Jadi kalian tidak perlu takut lagi, tidak perlu greedy lagi. Ini lagi Risma ini mau selesai malah masuk, aduh payah-payah. Nanti kamu lihat di rekodnya aja ya, Risma ya. Ini saya mengakhiri ya. Oke, terima kasih sama-sama, Tasya. Oke, saya akhiri dulu. Ini saya mau rekap-rekap dulu. Nanti paling tidak malam lah saya upload ya video rekodnya ini. Buat diulangi lagi. Terima kasih semuanya. Saya permisi dulu. Semoga hari kalian lancar. Semoga besok Senin ya ISG hijau ya. Yuk, mari permisi. Assalamualaikum. Saya tutup. Monggo silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Makasih Om. Ya, sama-sama.